Kita lihat beberapa catatan. Katanya egoisme etis, keuntungan diri sendiri sama dengan keuntungannya semua orang. Ini kalau secara logika namanya kontradiksi internal. Tadi kan bilang keuntungan diri sendiri sama dengan kepentingan. Loh, lah ngapain egoisme etis kok dadak mikir tentang kepentingannya semua orang? Katanya tadi yang dipikir kepentingannya dirinya sendiri. Kalau dia masih peduli dengan kepentingannya semua orang, apa masih mau disebut egois? Kan gitu. Harusnya kalau egois sejati itu, apakah itu nanti sama dengan keuntungan semua orang apa tidak, peduli amat. Yang penting keuntungannya sendiri terpenuhi. Jadi secara logis salah lah, tidak gitulah. Kalau memang dia masih peduli dengan kepentingan semua orang, ya namanya bukan egois lagi. Berarti masih mikir kepentingan semua orang, meskipun kepentingan semua orang itu terpenuhi dengan jalan dipenuhinya semua kepentingan diri sendiri. Nah, itu kritik yang pertama. Seolah-olah tadi benar, tapi ternyata ada kontradiksi internal, ada logika yang tabrakan. Catatan yang kedua, ada aspek lebaynya di egoisme etis ketika mengkritik altruisme. Lebay itu berlebihan. Emangnya altruisme itu segitunya terus sampai orang mengorbankan dirinya sendiri. Kayak kritiknya Ayn Rand tadi loh. Wah, altruis itu tidak manusiawi. Altruis itu menghancurkan diri sendiri. Ya katanya siapa sih? Kalau orang mikir orang lain itu kan bukan berarti terus dia tidak peduli sama sekali dengan dirinya sendiri. Terlalu berlebihan. Kalau kamu nolong orang dengan ikhlas waktu jatuh, itu kan bukan berarti terus semua kepentinganmu yang lain kamu cuekin. Kan enggak sampai segitunya. Setiap orang juga pasti ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, meskipun dia punya visi bahwa aku juga harus perhatian pada orang lain. Tidak cuma mikir awakku dhewe, toh aku hidup di dunia sosial bersama orang lain. Dan di antara pemenuhan kepentinganku adalah ketika aku kontak dan menolong orang lain. Jadi tidak kok terus dengan menolong orang lain terus aku bunuh diri mengorbankan kepentingan sendiri. Tidak lah. Kalau kayak gitu kan namanya terlalu lebay menanggapi altruisme. Pangeran Diponegoro yang membela orang Jawa semuanya kan juga ya mikir kepentingannya sendiri kan juga kawin, juga punya anak, juga ya, biasa aja. Enggak kok terus wah ini pahlawan ini, mikir orang banyak terus dia enggak makan, enggak tidur, enggak kawin, enggak kan enggak. Nabi Muhammad yang mikir umatnya dari awal sampai akhir zaman juga kan juga kawin, juga makan, juga ya, biasa aja. Jangan ditanggapi terlalu dalam bahwa kalau sudah altruis itu terus hidupnya dipersembahkan, ya enggak. Kamu yang jatuh cinta mati-matian sama pacarmu, semuanya buat pacarmu kan tetap kamu juga tidur, kamu juga makan, kamu juga gitu. Kamu kan enggak bunuh diri gara-gara itu, kecuali kalau sudah patah hati. Ya itu. Kalau patah hati kan ceritanya lain itu kan, karena kamu sedang stres saja, pikirannya lagi buntu. Oke. Kalau patah hati, saya dulu pernah nulis juga buku judulnya Risalah Patah Hati tahun berapa itu ya. Itu modus sebenarnya. Zaman dulu tapi sekarang sudah. Bukunya sudah hilang. Saya sendiri cuma punya filenya. Tapi itu cetak ulang sampai 7 kali. Itu judulnya cuma Risalah Patah Hati. Itu kan buku harian aja, tak modifikasi jadi buku. Jangan itu. Ya nanti setelah ngaji cinta terus ngaji patah hati. Biar kamu siap menang, siap kalah kan gitu mau. Oke. Iya. Catatan ketiga, apa benar sih kalau kamu nolong orang, kalau kamu bantu orang itu sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri? Ya ada orang kayak gitu, tapi ada juga orang yang memang ikhlas.
Gitu. Misalnya aku sedekah, ketika kamu membantu orang itu ya mungkin ada lah nanti kayak di Quran itu loh, bahwa kalau kamu sedekah sekian dapat balasan sekian. Ada yang memang yang dipikir balasannya, tapi banyak juga kok orang yang bantu tidak mikir balasannya, karena memang benar-benar kasihan, benar-benar ingin bantu, terus kamu ikhlas bantu kan ada. Tidak selalu untuk kepentingannya. Misalnya kamu nyumbang, biar nggak ketahui orang sebut aja hamba Allah, kan ada yang kayak gitu. Jadi kan nggak pingin dapat imbalan apa-apa kok, memang niatnya pingin bantu, nggak pingin pamer. Dalam agama kan ada namanya ikhlas, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Bahkan semua dalam agama disebut baik kalau itu lillahi ta'ala, bukan karena pamrih apa-apa. Jadi harusnya memang ada, tidak selalu untuk kepentingan diri sendiri. Begitu untuk kepentingan yang tidak diri sendiri, ya berarti ada yang salah. Oke, jadi seandainya betul semua tindakan altruistik motifnya untuk kepentingan egoistik, maka hidup kita akan sulit. Kenapa? Kita akan selalu suudzon. Hidup dengan suudzon, saya bilang tadi, nggak bisa. Ada orang bantu, alah ini mesti pura-pura, ada pamrihnya kan. Ada orang nolong, alah ini mesti pencitraan. Ada, nggak enak kamu hidupnya. Ada dosen masuk, ya saya bangga sekali, alah basa-basi. Kalau ada, jadi mikirnya kayak terus. Jadi nggak enak. Gimana kamu sehat-sehat nggak? Alah pura-pura peduli, padahal basa-basi toh. Iyalah. Kalau kamu tiap hari gitu nggak enak hidupmu. Gitu loh. Kamu tidak bisa nonton film loh kalau kamu gayanya kayak gitu. Film itu kan bohongan semua tuh. Ada orang mati, alah itu tidak mati beneran kok, santai aja. Ada orang putus asa nangis, alah itu cuma acting, tidak enak kamu nonton film kayak gitu. Hidup juga gitu, bahwa itu kadang memang basa-basi, ya jangan ditebak gitu loh. Jangan suudzon. Ketika itu suudzon, ya misalnya takmir masjid ngasih teh kamu setiap ngaji ini kan, alah pencitraan itu. Nah, itu ya kamu sudah dulu ya. Padahal mereka ikhlas kok. Dianggap aja ikhlas. Nah itu makanya. Jadi enggak lah. Ya bahwa ada yang punya motif, ada juga yang tidak. Dalam agama orang ikhlas itu banyak kok. Yang tidak lillahi ta'ala juga banyak, yang lillahi ta'ala juga banyak. Kalau katanya Sufi Ibnu Hisam, ketika muridnya Sahal Al-Tustari minggu lalu tak sampaikan di Aristoteles itu, tanya padanya tentang sombong atau riya itu kan. Yang tidak lillahi ta'ala itu kan namanya riya. Dia tanya, riya itu kayak gimana sih guru? Katanya Ibnu Hisam, kalau kamu ibadah dan tujuannya ingin pamer pada orang, itu namanya bukan riya, tapi musyrik. Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi ibadah biar tidak diketahui orang, itu baru namanya riya. Susah kan ya? Jadi terus sembunyi-sembunyi apa terang-terangan enaknya? Kan susah kan? Kalau sembunyi-sembunyi berarti riya. Terus terang-terangan? Oh enggak, terang-terangan lebih parah lagi, itu namanya musyrik. Nah terus gimana? Jadi kalau kamu kemana-mana bawa tasbih, wah dianggap alim, nanti tak sembunyiin sambil wiridan. Nah itu riya. Tapi kalau kamu terang-terangan, ini loh tasbih, wiridan, subhanallah, itu musyrik sudah. Enaknya piye terusannya? Ya, kenapa sih katanya Ibnu Hisam dua-duanya salah? Karena dua-duanya tidak karena Allah, dua-duanya karena manusia. Kamu sombong, pamer karena manusia. Kenapa disebut musyrik? Berarti kamu sombong. Kamu musyrik karena kamu merasa dirimu besar, dirimu tinggi, layak dipuji orang lain. Yang layak dipuji hanya Allah. Maka kamu sedang memposisikan dirimu kayak Tuhan, maka kamu musyrik. Kamu sembunyi-sembunyi, biar nggak kelihatan orang lain, aku tak wiridan diam-diam. Loh, motifnya kan biar nggak kelihatan orang lain, masih karena orang. Maka itu riya tetap masih karena orang. Untuk tidak musyrik dan tidak riya, yuk kamu mau terang-terangan monggo, mau sembunyi-sembunyi monggo, asal semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, itulah nanti yang disebut religious ethic. Dan
untuk minggu depan. Ya kan? Ya, jadi kita sudah ngerti mana yang relatif, mana yang altruis, mana yang egois, dan minggu depan mana yang religius. Minggu depan kita akan ketemu, mungkin tak ambil sampel contoh. Saya bilang tadi tokoh paling besar dalam dunia Sunni, yaitu Imam Ghazali. Dalam religius, etik, akhlak, pikiran etikanya Ghazali ini kalau di UIN dijadiin disertasi oleh Pak Amin Abdullah, dikomparasi dengan Immanuel Kant. Kan teman-teman sudah dapat dulu. Dan untuk yang religius etiknya insya Allah minggu depan. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Sudah agak malam. Insya Allah Rabu depan hari Natal ya kelihatannya. Libur enggak? Mas Lukman libur enggak? Libur ya, hari Natal. Kita misa enggak? Ya ditunggu pengumuman aja ya, dilihat situasi ke depan masuk apa enggak. Kalau masuk ya alhamdulillah, enggak masuk wasyukrulillah. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.